تحية نرسلها لكم من أبناء فلسطين والمسجد الأقصى وبلاد الشام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya banyak mengucapkan terima kasih terhadap Dewan Masjid, Dewan DKM Masjid yang telah memberikan kesempatan untuk kami untuk bersilaturahmi pada kesempatan kali ini. Kami ingin memperkenalkan sekilas tentang kami dari Yayasan As-Sakhauni yang bergerak di bidang pendidikan tahfidz Al-Quran dan juga pesantren tahfidz Al-Quran khusus untuk anak-anak yatim du'afa. Ya, dan kami juga menyalurkan zakat, infak, sedekah dan juga orang tua asuh. Alhamdulillah kami ada beberapa cabang yang tersebar di seluruh provinsi Indonesia. Kurang lebih sekitar ada 40-an. Alhamdulillah kami juga punya cabang di Gaza, Palestina. Dan alhamdulillah 6 bulan yang lalu kami mendapatkan wakaf tanah sekitar 1 hektar per serempat. Lokasinya ada di belakang pasca sarjana UIN Jambi. Ya. Alhamdulillah sekarang lagi dibangun pondok pesantren, lagi tahap pembangunan untuk yatim dan du'afa. Dan alhamdulillah kami tahun ini adalah ketiga kalinya kami mengundang menghadirkan syekh dan juga dai atau ulama dari Palestina. Tujuannya agar kita bisa mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di Masjid Al-Aqsa, apa sebenarnya yang terjadi di Palestina. Ya, beliau barusan menyampaikan salam dari masyarakat Palestina, kaum muslimin yang ada di sana, untuk kita semuanya, saudara-saudara kaum muslimin yang ada di Indonesia. Karena memang ikatan persaudaraan kita ini sudah dari dulu, ya, sudah kita ketahui bahwasanya negara yang pertama kali mengakui akan kemerdekaan Indonesia itu negara Palestina, dan juga saudara-saudara kita di Palestina itu menganggap kita semuanya masyarakat Indonesia bagaikan saudara kandung sendiri, karena memang kontribusi terbanyak yang paling banyak peduli kepada Palestina di Asia itu adalah Indonesia, kemudian yang kedua adalah Malaysia. أيها الأخوة الكرام جئناكم من أرض فلسطين حتى نتعاون مع بعضنا على البر والتقوى في إنشاء وتربية الجيل المسلم الذي يتربى على القرآن وعلى سنة رسول الله ويحفظ القرآن في صدره بالاشتراك مع مؤسسة أزهر الكوني في أندونيسيا حتى يكونوا سببا في إخراج هذا الجيل الذي يكون سببا إن شاء الله عز وجل في النصر والتمكين وإعانة الأسر الفقيرة والمحتاجة والضعفاء في أندونيسيا وقطاع غزة فلسطين. Kami datang ke sini, ya, membantu Yayasan As-Sakhauni yang memang semoga itu menjadi sebab kita untuk menciptakan generasi-generasi Qurani, generasi yang hafal Al-Quran, kemudian mengamalkan apa yang diajarkan dalam Al-Quran, kemudian menjadi generasi yang mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Karena memang generasi seperti inilah yang akan membela agama Allah, generasi seperti inilah yang akan membebaskan Masjid Al-Aqsa, yang akan berjuang untuk Al-Aqsa, ya, dan akan menjaga Masjid Al-Aqsa. Generasi seperti inilah kata beliau. أيها الأخوة الكرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فينادي الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. يا مسلم هذا يدل على أن فلسطين ليست مسؤولية
cara untuk menusuk, ya, dengan segala cara untuk membuat kekacauan agar kaum muslimin ini tidak bersatu. Jadi hadis ini ketika itu orang Yahudi takut, ya, bersembunyi di belakang pohon, bersembunyi di belakang bebatuan, kecuali pohon korban. Bahwa pohon korban ini diyakini oleh orang Yahudi akan melindungi mereka, ya. Tapi pepohonan selain pohon korban dan juga bebatuan yang menjadi tempat persembunyiannya pada nanti pada akhir zaman nanti, ya, pada nanti ini merupakan tanda akhir kiamat, ya. Mereka bersembunyi di balik pepohonan, akan tetapi pepohonan dan bebatuan yang menjadi tempat persembunyiannya mengatakan, ya Muslim, wahai kaum muslimin yang ada di depanku, kemarilah, ya. Di belakang saya ada orang Yahudi, mereka bersembunyi, bunuhlah dia. Nah, jadi sampai pepohonan bebatuan itu merasa terdolimi juga dalam dari tindakan orang-orang Yahudi yang sangat keji, ya. Karena memang orang Yahudi itu selalu bikin kerusakan di dunia, ya. Apa aja diambil sama mereka, pepohonan dirusak, bebatuan dan lain semacamnya. Nah, kata-kata yang muslim di sini, kata Syekh Ustaz dalam syarah hadis ini menjadi dalil bahwasanya Masjid Al-Aqsa dan juga sekelilingnya, yaitu kota Palestina, itu merupakan tanggung jawab kaum muslimin seluruh dunia, ya, bukan hanya tanggung jawab kaum muslimin yang ada di sana, tanggung jawab kaum muslimin yang memang taat, ya. Tanggung jawab kaum muslimin yang mengamalkan apa yang Allah sabdakan, apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, apa yang Rasulullah sabdakan dalam hadisnya. Generasi seperti inilah, kata beliau, yang akan membela agama Allah, yang akan membela Masjid Al-Aqsa. أقول لكم أيها الإخوة الكرام أن فلسطين لا يوجد فيها نفط ولا بترول ولا ذهب ولا فضة ولا مواد اقتصادية. إذا لماذا يترك اليهود كل دول العالم ويأتون الاحتلال تنظيم المسجد الأقصى؟ لأنها العقيدة الإسلامية، هي حرب على العقيدة الإسلامية، حرب على الدين الإسلامي، حرب على المسلمين. هم يدعون ويكذبون أن هناك هيكل سليمان وأنهم لهم الحق في أرض فلسطين، ولكن الأدلة التاريخية والأدلة الدينية تثبت أن ليس لليهود حق في أرض فلسطين، وليس هناك هيكل اسمه سليمان، وأن سليمان وداود عليهما السلام بريئان من اليهود، لأن سليمان وداود أطاعا الله تبارك وتعالى وماتوا على التوحيد. أما اليهود فغضب الله عليهم غير المغضوب عليهم لأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه. Salah satu yang menjadi pertanyaan, kenapa orang Yahudi itu, ya, datang dari belahan dunia hanya untuk tinggal di Palestina. Jadi Zionis Israel itu mereka bukan asli orang Palestina, akan tapi dari berbagai belahan dunia mereka datang ke Palestina merebut negara Palestina dan ingin merobohkan Masjid Al-Aqsa. Ya, kenapa? Karena mereka itu di sana bukan untuk menjajah, bukan untuk mengambil harta kekayaan alam yang ada di sana, ya. Karena di sana memang tidak ada kekayaan alamnya, ya. Karena mereka ke sana itu untuk merobohkan situs Islam, untuk menunjukkan akidah kaum muslimin, ya, agar kaum muslimin ini tidak bersatu. Karena ada hadis Nabi mengatakan, janganlah kalian wahai umatku menziarahi tempat-tempat kecuali 3 tempat ini yang harus diutamakan untuk diziarahi. Apa itu? Masjid yang pertama Masjid Nabawi, Masjid Haram, kemudian Masjid Nabawi, kemudian Masjid Al-Aqsa, ya. Tapi apa yang terjadi? Kaum Yahudi sudah berhasil mempersulit kaum muslimin untuk berziarah ke Masjid Al-Aqsa. Betapa sulitnya kita, orang yang haji, yang umroh itu tidak bisa ke Masjid Al-Aqsa. Mungkin bisa saja kita menziarah ke Masjid Al-Aqsa, tapi harus pakai visa Israel. Artinya kita harus izin dulu ke Yahudi. Bayangkan, itu merupakan kiblat pertama kaum muslimin, ya. Sebelum kita berkiblat ke Ka'bah, kita berkiblat dulu ke Masjid Al-Aqsa. Ya, itu yang terjadi sekarang, kan. Nah, sehingga orang Yahudi sekarang itu mengaku, ya, bahwasanya mereka katanya mengikuti ajaran Nabi Sulaiman dan kuil-kuil kerajaan Nabi Sulaiman itu ada di bawah Masjid Al-Aqsa. Sehingga sekarang mereka menggali lubang
berlomba-lomba untuk mencari kuil-kuil itu yang katanya ketika mereka mendapatkan kuil-kuil Nabi Sulaiman itu mereka akan bahagia, mereka disitulah puncak keselamatan mereka. Tapi apa yang mereka katakan ini dalam Tauratnya, karena memang Taurat mereka, kitab mereka sudah tidak asli lagi, mereka tulis sendiri ya. Berbeda dengan Al-Quran yang memang akan terjaga sampai akhir zaman. Ini adalah bohong ya. Ini adalah alasan-alasan mereka saja agar lebih mudah merobohkan dan mengambil situs-situs Islam di sana menjadi situs mereka. Ya. Karena memang orang Yahudi itu kata beliau barusan adalah kaum yang terlaknat, adalah kaum yang Allah murkahi ya. Sebagaimana tafsir Al-Fatihah ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah jalan yang lurus. Tunjukilah kepada kami ya Allah agama yang Engkau ridhoi. Apa itu agama yang Allah ridhoi? Yaitu agama Islam. Ghairil maghdubi, dan jangan tunjukkan kepada kami ya ghairil maghdubi itu jangan tunjukkan kepada kami jalan yang Engkau murkai. Siapa yang Engkau murkai? Yaitu kaum Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi itu mengetahui akan kebenaran tapi mereka mengingkarinya. Mereka sudah tahu agama yang terakhir, agama yang terbaik, agama yang Allah ridhoi itu adalah agama Islam. Mereka mengetahui bahwasanya Al-Quran adalah penyempurna daripada kitab-kitab sebelumnya. Mereka juga tahu bahwasanya nanti Allah akan mengutus Nabi ya, yang mana Nabi ini menjadi Nabi terakhir, penutup para Nabi-Nabi dan menjadi rahmat lil alamin. Mereka tahu ini, sehingga pada waktu itu mereka menunggu dan mereka meyakini bahwasanya Nabi terakhir ini pasti dari golongan saya. Karena orang Yahudi itu adalah golongan yang luar biasa menurut mereka. Tapi apa? Ternyata bukan. Ternyata Nabi Muhammad itu dari bangsa Quraisy. Nah, dari situlah mereka iri ya, takabur. Oh, ternyata bukan dari bangsa saya. Sehingga mereka orang Yahudi sangat iri ke kaum muslimin. Makanya mereka selalu membuat kekacauan agar kaum muslimin itu tidak bersatu ya, karena mereka sudah mengetahui kalau kaum muslimin bersatu mereka akan terkalahkan. Inilah mereka ya. Mereka adalah kaum yang terlaknat, kaum yang Allah murkahi. المؤسف أيها الإخوة الكرام أن الكثير منهم لا يتابع أحوال القضية الفلسطينية ولا يتابع أخبار فلسطين. أنا سألت قبل ذلك في عدة مسائل في إندونيسيا من يتابع أخبار فلسطين، لا أحد يرفع يده. لذلك قبل أسبوع قامت القوات الإسرائيلية باقتحام المسجد الأقصى على المصلين وهم يؤدون صلاة التراويح وهم يؤدون صلاة الفجر والصلاة الخمس. ودخل المستوطنون الذين يزعمون ويكذبون انهم يتعبدون الله بالتوراة المكذوبة الكاذبة التي كتبوها بأيديهم، دخلوا إلى المسجد الأقصى ينجسوه. فحدثت هناك اشتباكات كبيرة بين المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى وطبعا المستوطنين والجيش الإسرائيلي. والمترجم يعرف الأخبار وكيف تتابع الأخبار. هناك إصابات كبيرة بين صفوف الجيش الإسرائيلي وهناك أيضا إصابات بين إخوانكم في فلسطين. والآن الأمور يعني مشتعلة في فلسطين، في القدس وفي الضفة الغربية اشتباكات، وفي قطاع غزة إطلاق صواريخ على المدن الإسرائيلية، وإسرائيل تقصف أيضا البيوت وتقصف المواطنين في قطاع غزة، وربما تحدث حرب كبيرة. لذلك الأصل فيكم أن تتحركوا وأن تخرجوا بمسيرات ومظاهرات للوقوف مع إخوانكم في فلسطين ومساندتهم ودعمهم بكل أشكال الدعم بالدعاء والمال، وأن تحضروا أنفسكم ليوم النصر والتمكين، وأن تستعدوا أن تعلموا أولادكم وأن تضعوا في قلوبهم القرآن وأن تعلموهم من هم فلسطين وما هي المسجد الأقصى، وأن تتابعوا أخبار فلسطين أول بأول إن شاء الله. Ya, sangat disayangkan banyak dari kaum muslimin seluruh dunia mereka tidak mengetahui ya. Mereka tidak update perkembangan yang ada di sana ya. Seharusnya kita harus selalu update, selalu mengetahui kabar yang ada di sana. Karena sampai sekarang orang Yahudi itu ketika hari-hari besar Islam ya,
seperti pelaksanaan sholat Jumat, pelaksanaan hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian pada waktu Ramadan mereka itu makin parah menyerangnya, makin gencar untuk menyerang kaum muslimin, karena mereka di sana itu tidak mau melihat kaum muslimin itu bersatu. Mereka tidak mau melihat kaum muslimin itu melaksanakan sholat dalam keadaan tenang. Itu yang terjadi di sana. Jadi sekarang itu Palestina kurang lebih 90% sudah dikuasai oleh orang Yahudi, ya, oleh Zionis Israel. Jadi Palestina itu ada bagian barat dan bagian timur. Bagian barat itu sudah 10% sudah dikuasai, yang mana di bagian barat itu ada situlah letak Masjid Al-Aqsa. Ya. Kaum muslimin yang ada di bagian barat setiap harinya mereka selalu berhadapan dengan orang Yahudi, ya, terjadi bentrok, saling serang menyerang. Itulah masyarakat Palestina, ya, yang memang sudah prioritas menjaga, mewakafkan dirinya untuk membela agama Allah, untuk membela Masjid Al-Aqsa, ya, yang merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Orang Yahudi sampai sekarang mempersulit, bahkan menghadang-hadang kaum muslimin yang ingin sholat di Masjid Al-Aqsa. Jadi bayangkan mau sholat ke masjid kita sendiri yang menghadang malah musuhnya. Itu yang terjadi. Pemuda-pemuda di sana mau sholat ke Masjid Al-Aqsa, mau sholat tarawih, mau sholat Jumat, itu harus berhadapan dulu dengan tentara Zionis, karena memang tentara Zionis Israel itu setiap hari standby 24 jam di pintu-pintu masuk Masjid Al-Aqsa. Tapi alhamdulillah kaum muslimin yang ada di sana, karena memang berjuang untuk membela Masjid Al-Aqsa, mereka ada sekitar 500 sampai 600-an orang, baik dari kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Mereka tinggal di Masjid Al-Aqsa, ya, tinggal di sana. Karena memang kalau sampai keluar dari masjid, mereka Zionis makin merajalela melakukan tindakan-tindakan kegiatannya. Jadi di sana istilahnya ada murabitin, murabitor. Ya. Murabitin ini artinya orang yang selalu terikat dengan masjid, mereka menjaga Masjid Al-Aqsa, mereka tidak pulang tinggal di masjid hanya untuk menjaga. Kemudian kaum muslimin yang ada di bagian timur, di kota Gaza. Jadi kota Gaza ini merupakan kota yang belum dimasuki oleh orang Yahudi sampai sekarang. Jadi negara Palestina itu tinggal kota Gaza aja, tinggal kota Gaza di bagian timur. Dan kaum Yahudi itu selalu membombardir kota Gaza karena memang kota Gaza belum mereka rebut. Tapi perjuangan kaum muslimin di bagian timur, mereka fokus menjaga kota Gaza, ya. Menjaga kota Gaza agar tidak direbut oleh orang Yahudi, ya. Sehingga masyarakat Gaza itu benar-benar dipersulit, ya, oleh orang Yahudi. Ya, di sana dibangun tembok raksasa, tembok ratusan kilometer untuk membentengi, menjaga jarak agar masyarakat Gaza itu benar-benar dalam keadaan kesulitan, benar-benar tidak bisa ke Masjid Al-Aqsa. Ya. Beliau saja dari Gaza sampai sekarang beliau tidak tahu seperti apa Masjid Al-Aqsa, tidak pernah ke sana. Karena memang yang namanya rakyat Gaza itu benar-benar dipersulit oleh orang Yahudi, karena mereka masih belum berhasil mengambil alih atau menguasai kota Gaza. Tapi ini sebuah sunatullah kata beliau, karena dalam surat Al-Isra itu menjelaskan bahwasanya Allah memberikan keberkahan terhadap Masjid Al-Aqsa dan juga sekelilingnya, yaitu mungkin tinggal kota Gaza inilah yang termasuk dalam ayat ini, karena sampai sekarang satupun orang Yahudi tidak berani masuk ke sana, karena luar biasa perjuangan kaum muslimin di sana dengan senjata seadanya, tapi mereka tidak ada rasa takut sedikit pun untuk melawan orang Yahudi, karena ini merupakan pertolongan Allah kata beliau. Karena masyarakat Palestina prinsipnya adalah Palestina adalah tempat perjuangan kita, Palestina adalah tempat mati syahid kita, kata orang Palestina seperti itu, ya. Sehingga mereka tidak mau mengungsi ke negara-negara yang siap memberikan itu. Seperti Turki itu sudah siap menampung masyarakat Palestina yang ingin mengungsi, ya. Siap menampung. Tapi apa kata masyarakat sana? Nah, saya tidak mungkin keluar dari sini. Kalau kita keluar dari sini, siapa yang akan membela di sini? Bagi saya, kata pemuda di sana, kata masyarakat kaum muslimin yang ada di sana, bagi saya Palestina, Masjid Al-Aqsa merupakan tempat ladang jihad kita yang harus kita laksanakan sebaik mungkin. Itulah prinsip kaum muslimin yang ada di sana. Maka dari itu kata beliau, marilah kita berikan
kewajiban kita sesama muslim ya, berikanlah kontribusi terbaiknya ya, baik itu berupa infak zakat untuk meringankan beban kaum muslimin yang ada di sana. Tapi yang terpenting kata beliau adalah doa ya, doa dan doa, insya Allah doa dan juga kontribusi kita baik itu zakat dan infak kita yang diberikan untuk kaum muslimin di sana, pahalanya itu sama halnya kita berjihad di sana, pahalanya sama halnya kita sholat di Masjidil Aqsa. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, terutama saya sebagai penerjemah. Bila ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Selanjutnya kami serahkan ke tim dari Askar Kauni dipimpin oleh Ustaz Raden. Waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin tadi secara gampang sudah diterjemahkan oleh Ustaz Rifki masalah Palestina. Mungkin kan secara umum dalam konteks mungkin ada satu dua pertanyaan lebih detail ya, supaya jangan sama manfaat sebenarnya. Karena yang kita tuju Palestina itu apa sih sebenarnya? Bukan masalah politik, tapi sebenarnya adalah masalah akidah bahwa ya yang perlu dijelaskan Bapak itu semuanya ada yang ditanyakan. Ya kita kasih kesempatan pakai bahasa Indonesia saja, nanti dimakan oleh Pak Rifki supaya kita tidak bingung lagi. Mumpung asli orang Palestina, mumpung beliau masih di sini, kita apa salahnya kita tanya langsung. Ya. Ada yang mau tanya, Bapak itu atau sudah paham semua? Kalau sudah paham, pasti Bapak bisa. Ya. Ada? Jangan ragu-ragu. Ibu juga boleh, Bapak juga boleh, adik-adik juga boleh, semuanya boleh bertanya. Ya, mudah-mudahan kita orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk berlama-lama taat di dalam masjid atau rumah Allah ini, karena banyak orang yang tidak betah di dalam masjid. Tapi kalau di mall, kalau di pasar itu mudah-mudahan taat di rumah Allah ya, setengah jam jaraknya makan kita Tuhan mudah-mudahan sahabat kita di sini mudah-mudahan termasuk orang terpilih oleh Allah dan memang mendengarkan kajian ini di dalam rumah Allah yang menjadi Allah. Ada yang mau tanya? Ibu paham? Paham. Ada Bapak? Ada yang mau tanya? Dan kalau tidak ada ya terima kasih ya. Tapi sudah paham semua, alhamdulillah. Dan tidak ada pertanyaan ya. Untuk masuk yang selanjutnya kami Mbak ada pertanyaan dari Askar Pusat karena memang sama untuk masing-masing yang lainnya. Sudah berapa kali kita datangnya juga kita sampaikan anak ini yang mau ya ada tidak nanti Bapak Ibu saudara semuanya dari Pak Datuk juga tidak masalah ya, karena memang tidak ada kewajiban ya. Cuma kami mengajak ayo nanti kita berikan Pak Sodako, karena yang Pak Sodako ke anak yatim piatu itu kata Rasulullah dekatnya seperti tangan dojo sama tangan manis ini, berarti dekat sekali ya. Nah, jadi jangan ragu, jangan bimbang, apalagi di bulan puasa ini, dan apalagi untuk anak yang mati dan anak bulan ini. Amin ya. Baiklah, kami Pak punya tempat yang dilakukan tadi sampaikan Ustaz bahwasanya ada kurang lebih 80 tumpuk tanah di tengah kota dilakukan oleh Allah 2 orang ya, dan melakukan tanah itu posisinya di belakang wing SSJAB atau pasca sarjana yang telah lewat. Alhamdulillah kita punya 9 tahap pembangunan. Yang pertama ini tahap pembangunannya
50 meter ada pos sebelah kanan, di situ ada benteng Askar Auni. Nah, silakan kalau bertanya atau nanti mendaftarkan keluarga kita yang yatim atau bapak yang ingin belajar tahfidzul Quran ya, menghafal Al-Quran ya, dengan metode hafalan dan artinya. Baiklah, kami di sini menawarkan Pak Saudara Bapak Ibu, nanti saat waktunya mau silakan tunjuk tangan, boleh berdiri depan, kita kasih salam ya, kita kasih semacam inilah kenang-kenangan dari kami, karena terima kasihnya kami Bapak Ibu mau melimpah. Mungkin langsung saja yang mau melimpah Saudara semen ya, semen di 20 sak semen, karena kami semen sama kerikil butuh, karena kalau pasir sudah ada, alhamdulillah Allah juga yang ngasih full dari awal sampai akhir pembangunan, nanti semua pasir sudah ditanggung jawab satu orang Bapak Ibu, alhamdulillah ya, ada rezekinya ya, alhamdulillah. Mungkin kalau ada yang mau nyumbang batu, kerikil atau semen malam ini pagi ini boleh ya, kalau ada nanti tidak 20 sak semen, ada yang mau Bapak, alhamdulillah ada nih. Baju Pak sudah saya Pak ya, bang saya juga terkejut hebat ini artinya mudah-mudahan aminkan Bapak Ibu ya. Oke ya, siapa nama Pak Haji Doni, kita doakan Pak Haji Doni ini kalau sakit, aminkan Bapak Ibu ya, kalau sakit diangkat penyakitnya, amin. Kalau ada usaha ditingkatkan usahanya oleh Allah, diberkahi oleh Allah, keluarganya diberikan nama anda rahmah, anak cucu keturunan menjadi hafid dan hafidzoh, amin amin ya Allah, amin. Percaya dan yakin Bapak Ibu ya, orang yang hafal Al-Quran itu dikasih oleh Allah jatah 10 mahkota ya, jatah mahkota itu dua, khusus orang tuanya Bapak Ibu, dan yang lainnya bahkan itu orang yang terdekatnya, yang dianggap dia bisa menolong dia dalam menghafal Al-Quran. Apalagi kita termasuk yang membantu. Oke, ada lagi Bapak tadi? Ada? Ya, mohon Pak. Alhamdulillah ya. Bapak maju, tinggal aja ya. Oh, sebentar ya. Ya, kita aminkan ya, apapun nanti saya bantu doa karena ini Allah ya, kita aminkan ya. Tolong saya Ustaz. Ya, Ustaz. Ya, dengan Bapak siapa? Bapak siapa? Siapa namanya? Pak Zulkifli, kita doakan Pak Zulkifli ini mudah-mudahan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kalau punya usahanya jangan dipenuhi iman oleh Allah SWT, dilancarkan semua urusannya, anak keturunan yang menjadi anak soleh dan soleha dan nanti dikasih Pak. Nanti semampunya saja nanti akan turun Pak jumlah semennya, yang kepada yang mampunya segitu ya. Yang tidak juga tidak masalah, yang diaminkan insya Allah pahalanya kita dapat ya. Ya, nanti di ujung pengakhir nanti kita doa bersama, minta mudah-mudahan yang kita niatkan ya dijawab oleh Allah SWT ya. Ada lagi yang akan 20 sak semen? Nanti temui tugas kita di ujung situ ya. Ada lagi 20 sak semen? Mau lebih boleh nanti ya, silakan aja. Ada yang mau? Kalau tidak ada mungkin 18 sak semen ada yang mau? Kita tunggu bawah aja ya. 18 sak semen ada yang mau? 18? Bapak Ibu? Kalau ada 18, 15 sak semen ada yang mau? 15 sak semen Ibu boleh juga kalau mau 15 sak semen? Ada? 15 sak semen? Ada yang mau? Ya? Ada atau tidak tetap? Kenapa Ibu mau maju? Atau ada yang wakilin? Ada ya? Ada yang wakilin? Suami Ibu itu yang mana? Ini? Oh ya, diwakilin suami lagi. Kasih lagi Pak. Nah, untuk istrinya rasanya iya. Alhamdulillah ya, Bapak mudah-mudahan berkah yang bahagia. Kita doakan kalau penyakit, diangkat penyakit. Amin. Amin ya. Keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, yang kita tetap tidak pernah orang yang sedang melimpah itu jatuh miskin ya. Ada lagi? Mungkin 15 sak semen ada yang mau? 15 sak semen? Ustaz, 15 sak semen ada ya. Mau maju Bu? Atau ada panggilan bapaknya atau anaknya? Ada Pak, itu yang mana?
ibadah Bapak Ibu ya. Coba bahasa apa? Pak Bujang, mudah-mudahan Pak Bujang dan istri menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak cucu keturunannya yang menjadi anak ibrahimah yang bahagia keluarga. Mas Dedi, taswir Pak, fotonya Pak. Ada Pak. Foto-foto Pak. Ya, kalau ada penyakit keluarga Bapak Bujang mudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bantu aminkan saja Bu. Bertahan kita di lapangan ini sudah jadilah pahala bagi kita semua Bapak Ibu ya. Ada lagi yang kali 15 sak semen. Alhamdulillah ya. Maju Mas. Masya Allah. Sama-sama ya. Apa namanya? Bang Rusmi ini yang kita doakan mudah-mudahan keluarga sakinah mawaddah warahmah ya, nanti keturunannya menjadi hafid dan hafidhah, amin ya. Anak dan kalau ada usahanya berkata pada Allah Taala yang dengan kita itu niatkan ketika kita sedang beribadah untuk kesembuhan, untuk kebahagiaan, untuk keturunan, silakan niatkan semuanya ya. Dan nanti di akhir kita doa bersama. Masih ada lagi 15 segmen. Alhamdulillah Bu, mau maju daftar perwakilan. Tuh Pak, yang mana coba? Apa Pak? Alhamdulillah. Betul sih, yang beda. Jangan Pak Saka ya. Pak Saka, jangan Pak Saka ya. Pak Saka mudah-mudahan beliau dan keluarga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah ya. Amin. Anak keturunan beliau menjadi hafid dan hafidhah. Amin ya. Kalau ada usaha dimandukan oleh Allah ya, dibanggakan rezekinya ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau ada penyakit si keluarganya diangkat penyakitnya Allah. Amin. Yang takut Bapak bisa ditransfer, nanti bisa ditransfer uangnya ya, atau mau pulang dulu juga boleh ya. Jangan aku udah nggak apa-apa enggak, tapi nanti bisa ditransfer. Ada yang dikasih catatannya. Ada lagi 15 semen. Ada batas satu lagi. Oh satu lagi. Maju dulu, maju. Yang mana? Oh anaknya, subhanallah. Anaknya ya. Yang kita doakan mudah-mudahan apa namanya? Kita sudah nikah? Belum. Masih kuliah ya? Ya kita doakan masih pas ini menjadi anak soleh. Amin ya. Bisa membahagiakan orang tuanya nanti kalau masih kuliah dan mencatat sampai nanti menemui jodoh yang memang itu soleh. Amin, amin ya rabbal alamin. Ada lagi 15 segmen? Ada? Mau juga? Ada? Ada? Kalau tidak ada kita tunggu 10 segmen. Nah, ada 10 segmen. Nanti semampunya aja Bapak ya. Kami tidak harus tetap di situ, kita turun. Ada 10 anak alhamdulillah itu ada kami Ibu. Yang mana? Itu mana istri suaminya Pak? Ibu itu yang mana? Ayo Pak, yang kecamatan ya? Ya. Itu yang mana tempat ngalir? Biar tempat. Atau itu yang mana suaminya? Atau mau maju sendiri langsung ke Bapak? Bapaknya lagi oh iya. Ibu itu maju nggak apa-apa kalau kabarnya nggak apa-apa. Yang kita doakan dan berinfak sedekah mudah-mudahan diangkat penyakitnya, menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Aminkan saja, kita tidak tahu doa sampai dijabah ya. Punya anak punya soleh. Ada lagi tadi mana Mbaknya? Ya. Ada yang mau maju atau maju tidak apa-apa? Ayo, minta Ustaz. Sejak saatnya Ustaz. Ayo, maju aja Bapak. Ibu nggak apa-apa itu di masjid juga yang lain juga ikutnya belum maju kok ya. Dan nggak sama ya. Cuma kita ini sama saja. Pak. Alhamdulillah ya ini juga ada semangat yang luar biasa, semangat sedekah yang luar biasa. Jangan begitu Ibu, diam aja kita nanti berdoa sama-sama aminkan ya. Mudah-mudahan kita juga yang di dalam ini semua yang di dalam ini insya Allah
Terakhir, 3 sak semen. Nah, ada yang mau 3 sak semen? Ayo, ini ada 1, 2, 3, sampai. Ada yang mau 3 sak semen? Alhamdulillah. Oh 5 ibu ya. Ada ibu. Ada yang mau wakilin? Ada suaminya? Ada yang aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa sih deh. Ayo, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa. Nggak disalah kita kalungin aja. Ayo, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Maju. Nah, silakan ya. Saya udah turunin angkanya, masih ada yang mau maju. Alhamdulillah, nggak apa-apa. Seikhlasnya ya. Ini luar biasa. Masjid Istiqomah ya. Benar? Hah? Oh, masih terus salah. Kita baca Istiqomah. Masih terus salah. Mudah-mudahan lepas semuanya ya. Harganya. Siapa namanya? Iqomah. Nadia, kita doakan orang tua Nadia ini menjadi orang tua yang membina mawaddah warahmah ya. Nadia ini menjadi yang solehah, amin ya. Kalau ada penyakit kita diangkat penyakitnya, pada berusaha dibantu juga usahanya Allah, rezeki ditambah, amin, amin, amin. Ada lagi yang 3 sak semen? Ada? Nah, ada lagi ibu. Siapa bu? Yang mana? Bapak yang mana? Yang kecil ini. Oh sini. Oh. Kita bantu doanya. Oke. Ada Asigor. Siapa namanya Rizky ya? Kita doakan suruh ini menjadi anak yang soleh, amin ya. Anak yang memang menjadi anak yang hafid dan hafidhah. Ya Allah Tuhan menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin. Subhanallah. Tadi kita selesai ini. Insyaallah. Insyaallah kita doa mudah-mudahan kita di sini dijauhkan dari penyakit corona itu, amin. Alhamdulillah 10 sak semen. Bapak siapa nih? Pak Usman. Alhamdulillah langsung 10 lagi saja. Alhamdulillah ya Pak Usman 10 sak semen. Kita doakan Pak Usman ini menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, amin. Ya, keluarganya oleh penyakit sakit diangkat penyakitnya, diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala, amin. Amin ya. Anak keturunan beliau menjadi hafiz dan hafizah ya. Ada lagi Bapak Ibu? Masih? Ini masih ada berapa lagi misalnya? Ada yang 3 sak semen? Ada yang mau diambil ini kan? Yang mana? Dia kok dia ada? Maju. Nenek. Nah, mewakili aja tidak apa-apa. Alhamdulillah ya kita doakan nenek di sana yang berinfak sedekah, mudah-mudahan diberi sisa umur yang bermanfaat ya, diangkat penyakitnya, keluarganya, keturunannya menjadi keluarga yang ahlul Quran ya, anak keturunannya menjadi hafid dan hafidhul Quran. Percaya yang kita itu niatkan, insyaallah apa yang kita niatkan dijaga oleh Allah. Apalagi ini bulan baik di rumah Allah ini. Masih ada lagi 3 sak semen? Masih ada? Ada? Ada bu 3 sak semen Bapak? Ada? Ada? Kalau tidak ada, mungkin masih malu-malu maju, nanti setelah doa boleh untuk menemui panitia ya. Kalau mau cash boleh, mau melalui atau nanti ditampil juga boleh saja. Itu saja. Kalau tidak ada, kita doa Bapak Ibu ya, kita aminkan dulu. Nanti yang masih mau boleh ke panitia. Terakhir DKM, yang ketua masjid siapa ya? Ada wakil Bapak? Ini kami ada oleh ketua masjid. Boleh Pak? Nah, ya. Ini seri untuk ketua masjid yang kami kasih kenang-kenangan. Ini dikasih ya. Terima kasih Bapak. Kita doakan Bapak Haji pengurus masjid ini selalu istiqomah ya, selalu maju masjidnya, maju jamaahnya ya, maju jamaahnya maksudnya penuh baik, maju soknya lebih penuh jamaahnya. Ya, itu saja kita doa dulu ya Bapak. Tiap sebentar kita doa, aminkan mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Live ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina, kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Amin. Wa ba'id riqabana wa riqab walidina wal muslimina minan nar. Wa lij'alna jannatal firdausi darul qarar. Birahmatika ya rahim ya rahman. Allahumma taqabbal minna as-siyam wal qiyam wa tilawat
Amin ya rabbal